melakukan proses wawancara dengan kepala sekolah dengan topik pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oke, di sini Ibu Eris Susanti sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 7 Kunto Darussalam. Baik Bu, Ibu Eris selama ini sudah menjadi kepala sekolah berapa tahun ya Bu ya? Untuk di SMP Negeri 7 Kunto Darussalam ini kita sudah hampir 4 tahun menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 7 Kunto Darussalam. Selama menjadi kepala sekolah tentunya ada beberapa masalah yang Ibu hadapi atau beberapa kasus yang dihadapi selama di sekolah ya Bu ya? Ya. Nah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begini, di sekolah ini terdiri dari murid, guru, tata usaha, penjaga sekolah, unsur terkait lainnya baik secara internal maupun secara eksternal. Bagaimana Anda mendapat mengidentifikasi? Saya mengidentifikasi masalah dilema etika yang ada di sekolah ini pertama sekali dengan mengadakan pendekatan-pendekatan sehingga kita tahu permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah ini. Baik Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sebuah masalah tentunya ada sebab dan akibat. Pertama sekali kita harus mengadakan pendekatan dulu kepada siapa yang punya masalah tersebut dan apa permasalahan tersebut. Dan juga setelah kita mengadakan pendekatan, kita mengadakan simpati dan empati terhadap seseorang yang punya masalah tersebut, tentunya kita baru bisa mengidentifikasi permasalahan apa sih sebenarnya yang terjadi dengan anak. Kita contohkan saja di sekolah ini ada anak yang sering mungkin dia tidak datang ke sekolah, yang sering mungkin dia terlambat datang ke sekolah, yang dia mungkin dia itu saja, otomatis menjadi pusat perhatian kita. Kenapa demikian? Karena kita punya tata tertib yang ada di sekolah ini. Nah, ternyata ada salah satu siswa yang setiap hari bolehlah dikatakan melanggar daripada aturan yang telah kita buat tersebut. Namun, kita tidak langsung menjustis seseorang atau memberikan hukuman kepada anak tersebut. Namun kita panggil dulu dia. Kita panggil anak tersebut. Setelah kita panggil, kita adakan pendekatan. Pendekatan mungkin secara dari hati ke hati. Sehingga anak tersebut, kalau dia sudah dekat kepada kita, dia otomatis akan mau bercerita apa sih permasalahan yang terjadi dengan anak tersebut. Karena tidak semua anak yang dia bersifat itu ekstrovert atau terbuka, tetapi ada anak yang dia bersifat introvert, yang dia tidak mau tahu orang permasalahannya begini. Tapi kasus di sekolah kita pernah ada sebuah kasus anak yang sering terlambat. Setelah kita tanya, ternyata anak tersebut adalah tulang punggung keluarga. Tulang punggung keluarga, kenapa nak anak terlambat selama ini? Bertanya seperti itu. Setelah dia dekat dengan kita, dia menjawab bahwasanya saya harus bekerja dulu Bu. Saya harus mempersiapkan ini dan itu dulu sebelum saya berangkat ke sekolah. Saya tahu Bu, sekolah itu penting untuk saya. Tapi saya ada di antara dua permasalahan. Pertama, kepentingan sekolah, kepentingan pribadi saya untuk masa depan saya. Sedangkan kepentingan untuk mencari uang adalah kepentingan untuk orang tua saya yang pada saat ini dia tidak mampu lagi bekerja untuk memenuhi kebutuhan kami. Jadi jelas otomatis permasalahan itu sama pentingnya, sama tingginya, sama besarnya, sama beratnya. Nah, kita ambil dulu azas manfaat dan mudarat daripada permasalahan yang terjadi dengan anak tersebut. Nah, mungkin itu yang kalau untuk untuk pengambilan keputusannya. Oke Bu, baiklah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Langkahnya pertama sekali saya akan panggil anak tersebut. Setelah saya panggil anak, saya dudukkan permasalahannya, saya ajak dia bercerita, saya adakan pendekatan secara psikologi. Otomatis anak kalau sudah dekat dengan kita, sudah mau bercerita dengan kita, dia akan merasa plong dan akan mau memberikan apapun cerita yang ada di luar, yang terjadi di luar maupun yang terjadi di sekolah ini. Sehingga setelah itu, setelah saya tahu, saya mengadakan pendekatan, saya baru bisa
melakukan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dengan anak tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah? Tantangannya begini, tidak semua orang kepalanya yang sama hitam, tapi isi kepala kita akan berbeda. Isi kepala kita menelaah sebuah permasalahan itu tidak akan sama. Kayu di hutan mungkin kalau sama tingginya, saya rasa goncangan anginnya juga akan sama. Tapi kayu di hutan tidak sama tingginya, jadi tidak akan sama goncangan angin itu. Bagi kayu yang tinggi akan terasa goncangan anginnya, mungkin bagi yang rendah mungkin kurang. Nah, dalam mengambil sebuah keputusan, ada permasalahan hal-hal yang saya anggap ini tantangan ya. Tantangan itu ada beberapa yang tak sesuai dengan apa yang sudah kita putuskan. Mungkin ada sekelompok ini, oh ini begini loh, ini anak ini harus sekolah ini, kalau nggak sekolah nggak ada nilai. Namun bagi saya tidak, banyak hal-hal yang kita bisa buat. Contohnya anak ini tidak punya nilai, tapi anak ini mau dia bersekolah. Dia tidak mampu membeli pakaian, tapi dia mau bersekolah. Kita usahakan di sekolah kita untuk membelikan pakaiannya. Anak itu mau dia belajar, kita usahakan buku dari sekolah kita. Anak itu mau dia duduk saja di sekolah dalam sekian jam. Setelah itu dia umpamanya harus permisi, harus pulang untuk menyelesaikan sebuah pekerjaannya. Ya kita bolehkan, kan guru bisa datang ke rumah dia. Nah, apalagi di zaman sekarang teknologi, kita bisa lewat WA memberikan pelajaran, kita bisa lewat Messenger, kita bisa lewat IG dan lain sebagainya. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur? Seperti apa yang akan Ibu lakukan? Kita lihat permasalahannya dulu. Jika permasalahannya itu bisa diselesaikan dengan head to head, kita sudah selesaikan di sana. Di kapan terjadi masalah itu, kita akan selesaikan. Tapi kalau permasalahan itu terjadi dalam lingkup yang besar, bukan hanya di sekolah, otomatis kita akan memanggil unsur-unsur yang terkait yang berkepentingan di dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, namun di selama ini yang ada di sekolah kita, insya Allah kita hanya punya masalah di sekolah ini yang bisa kita selesaikan. Istilahnya tidak masalah besar. Pertama, masalah ekonomi siswa mungkin kan bisa kita bantu. Yang kedua, masalah kesehatan, kan ada UKS kita bisa bantu juga. Mungkin masalah pembelajaran dia, kan ada guru yang nanti bisa, kalau dia itu lemah, guru bisa nanti mengulang kembali, memberikan pengayaan remedial dan sebagainya. Jadi selama ini saya rasa belum ada permasalahan yang mencuat besar seperti narkoba dan lain sebagainya, tidak ada terjadi di sekolah kita. Jadi sehingga permasalahan yang ada di lingkup sekolah kita aja. Kalau dalam bahasa kitanya masalahnya yang sewajar-wajarnya yang ada di sekolah kita ya. Intinya sekolah kita sudah mampu mengambil keputusan dengan baik tanpa harus melibatkan pihak luar ya Bu ya. Iya. Karena sudah terselesaikan di dalam pihak internal sekolah kita. Oke. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang kira-kira dapat kita petik dari pengalaman Ibu atas keputusan yang telah diambil dalam kasus dilema etika? Ada sebuah pembelajaran yang bisa kita ambil. Pertama sekali, kita di sini mengambil sebuah keputusan bisa melihat dari azas manfaat dan mudaratnya. Jika manfaatnya itu besar, mungkin itu akan langsung kita laksanakan. Kita akan meminimalisir kemudaratan atau yang tidak bagusnya. Yang kedua, di dalam mengambil sebuah keputusan kita tidak bisa sendiri. Kita harus mengikutkan orang-orang yang berkepentingan di dalamnya. Seperti kita di sekolah ini, kita punya guru, kita punya deka, kita punya tata usaha, kita punya penjaga sekolah. Dan di setiap lini itu mereka ada perannya masing-masing dalam penyelesaian masalah yang ada di sekolah kita. Kalau guru BK punya masalah seperti ini, masalah ekonomi dan sebagainya, kita akan berkolaborasi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah itu sehingga kita merasa masalah itu ringan. Jika ada masalah itu kecil, mungkin kita hilangkan masalah itu. Tapi jika masalah itu besar, kita akan perkecil masalahnya. Tuh.
Dengan hal demikian, insya Allah kita akan merasa nyaman dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan. Kalau jika ada satu kata berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ya insya Allah apa yang kita inginkan di sekolah ini akan terwujud. Baik Bu, karena beberapa pertanyaan sudah habis, terima kasih atas kesempatannya yang telah Ibu berikan. Mohon maaf apabila mengganggu waktu Ibu ini sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih. Saya juga terima kasih sudah diberikan waktu dan untuk mewawancarai, sehingga Bapak Ibu guru dan terutama Bu Nafini Hayati bisa mengetahui bagaimana permasalahan-permasalahan yang terjadi di sekolah ini, dilema etika apa yang pernah kita laksanakan, yang pernah terjadi di sekolah ini, dan bagaimana cara kita mengambil sebuah keputusan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akhiri sesi wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Kunta Darussalam, yaitu Bu Eri Susanti MPDI. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nafini Hayati, CGP Angkatan 5, Kabupaten Rokan Hulu, ingin mengadakan wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah, yakni Bapak Miftahudin dari Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah 3 ya Pak ya, Negeri 3 Rokan Hulu. Baiklah Bapak, sebelumnya mohon maaf Bapak mengganggu waktunya. Untuk Bapak Miftahudin, sudah berapa lamakah Bapak menjadi kepala sekolah? Menjadi kepala sekolah baru 2 tahun 8 bulan. Selama menjadi kepala sekolah tentunya ada beberapa hal atau beberapa masalah yang dihadapi ya Bapak ya di sekolah ya Pak ya? Ya, betul. Nah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ini ya, kalau dilema etika itu biasanya terbenturnya antara dua kepentingan yang benar, sama-sama benar biasanya. Iya. Jadi sama-sama benar dia, bagaimana kita mengambil sikap mana yang terbaik. Kalau bujukan moral biasanya satu itu salah, satu benar. Nah, gitu. Jadi kita langsung bisa memilahnya. Ya. Baiklah Pak Miftahudin, selama menjadi kepala sekolah, kira-kira apakah dilema etika yang sering dialami di sekolah Bapak? Biasanya dilema etika itu terjadi misalkan ada guru yang mengajar dengan cara yang keras, dengan cara menghukum itu dengan cara fisik, misalkan push up, atau dihukum dijemur. Nah, ada satu lagi guru dengan cara yang lemah lembut dia, lemah lembut. Nah, kedua-duanya ini sama-sama baik, ya, kedua-duanya ini sama-sama baik. Baiknya bagaimana? Tergantung kita bagaimana cara penempatannya. Kadang ada anak itu yang dihukum dengan cara yang keras dia paham. Ada anak yang dihukum dengan cara yang lembut paham. Jadi kedua-duanya ini memiliki nilai positifnya. Nah, jadi di situ kami sebagai kepala madrasah harus menanyakan kepada guru supaya mengetahui latar belakang siswa saat menghukum. Jadi memberikan hukuman, punishment, atau cara mengajar kepada anak-anak itu harus tahu latar belakang anak di rumah bagaimana. Kadang anak baru dibentak saja sudah nangis, kan gitu. Kadang ada anak yang dihukum masih belum mengerti juga. Ya, masih belum jera gitu ya Pak ya? Ya, gitu ya. Oke Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kalau ngambil keputusan ya itu tadi, jadi harus diidentifikasi dulu untuk kepentingan yang berkelanjutan, maksudnya apa? Jadi kalau dalam pembelajaran apa itu harus, oh anak ini pakai
dengan cara kasar mereka paham. Anak ini dengan cara yang lunak sudah paham, sudah mengerti. Jadi cara mengambil kebijakannya, guru, tiap-tiap masing guru harus menguasai dulu, guru dapat mengidentifikasi dulu siswa-siswa itu latar belakang dari rumahnya itu seperti apa didikan orang tua. Begitu kalau untuk tingkat madrasah ibtidaiyah. Baik Pak, pada pertanyaan berikutnya, bagaimana langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya tentu langkah-langkahnya pertama mengajak guru yang bersangkutan bagaimana guru tersebut dalam menyelesaikan masalah di kelas, mengajak untuk berkompromi, bagaimana sebaiknya melaksanakan aturan-aturan di sekolah ini dengan baik. Maksudnya jangan sampai hukuman fisik sampai mencederai siswa sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai. Atau jangan sampai lemah lembutnya kita sehingga anak tidak mendengarkan kita. Nah, jadi mengajak kepada guru yang bersangkutan untuk menguasai siswa supaya pembelajaran itu tetap dapat dilaksanakan di kelas. Jadi tujuan pembelajaran tercapai. Gitu. Pak. Lanjut ya Pak ya. Ya silakan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan atau apakah ada penolakan dari belah pihak mengenai kasus-kasus dilema etika yang dialami di sekolah Bapak? Alhamdulillah dengan cara pemanggilan kepada guru yang bersangkutan, kedua-duanya kita panggil dengan pembelajaran dengan cara yang keras juga ada baiknya. Dengan cara yang lembut juga ada baiknya. Kita arahkan kepada guru-guru itu bagaimana meletakkan waktu kita menghukum dengan cara keras kepada anak atau kapan kita waktunya menghukum atau mengasih pembelajaran dengan cara yang lunak. Nah, gitu, supaya tidak terjadi ketimpangan di proses pembelajarannya sehingga proses pembelajaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jadi kita panggil kedua guru itu untuk terus mengevaluasi bagaimana baiknya pembelajaran di kelas itu. Baik Pak. Selanjutnya Pak, apabila terjadi masalah seperti tadi dilema etika, apakah Bapak langsung menyelesaikan kasus tersebut pada saat itu juga atau menggunakan semacam rencana seperti itu, Pak? Biasanya kalau terjadi seperti kasus yang tadi dilema etika, itu biasanya saya lakukan dengan cara saat itu juga dengan cara pemanggilan. Kenapa Ibu melakukan dengan pembelajaran ini dengan cara begini? Lantas saya cross check bagaimana. Oh ternyata anaknya memang bandel misalkan, ya. Seketika itu juga langsung diminta keterangan kepada guru yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak menunggu waktu yang lama sehingga nanti kejadian-kejadian yang terjadi waktu itu bisa terlupakan sehingga tidak lagi merupakan persoalan yang up to date gitu. Jadi langsung artinya langsung diselesaikan ya Pak ya? Langsung diselesaikan kita itu juga. Oke Pak. Terus adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang membantu kami dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika itu biasanya koordinator bidang kurikulum, tentu Bapak atau Ibu yang kami tunjuk sebagai koordinator bidang kurikulum sangat memahami hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran, dan kita minta juga dari koordinator bidang kesiswaan. Maklum Bu, kalau di tingkat SD tidak ada wakil kepala sekolah, jadi pembantu koordinator bidang kesiswaan mereka lah yang membantu memecahkan masalah-masalah yang terjadi dalam proses pembelajaran. Gitu. Ya Pak, sangat bermanfaat sekali. Jadi pada wawancara berikutnya, pertanyaan terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah? Yang pertama, pelajaran yang dapat diambil yaitu bahwa
kasus-kasus yang terjadi di sekolah harus diselesaikan secara musyawarah. Yang kedua, kita ajak guru-guru yang bersangkutan tersebut, yang berkasus tersebut, kita ajak untuk berdiskusi. Kita cross check kebenaran mereka, maksudnya apa, perlakuan mereka terhadap anak, bagaimana yang mereka sudah mengasih alasan, Pak, saya melakukan seperti ini Pak alasan. Karena udah diidentifikasi ya Pak ya. Iya, muridnya seperti ini gitu. Dulu. Iya, diidentifikasi anak-anaknya, gitu, kenakalan anak-anak tersebut. Nah, seperti itu. Itu yang seterusnya tentu ya dengan bermusyawarah, mengajak guru terlibat langsung dalam proses menyelesaikan masalah. Yang ketiganya kan terakhir tujuan pembelajaran, tujuan apa sekolah itu akan terwujud dengan cara kita melaksanakan bersama-sama. Iya. Artinya kolaborasi ya Pak ya, bareng-bareng. Kolaborasi ya antara guru, kepala madrasah. Nah, itu. Oke Bapak, terima kasih atas waktunya. Jelaskan beberapa cara bagaimana Bapak sebagai Kepala Madrasah di MI Negeri 3 Rokan Hulu dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Pada sesi wawancara ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.